aqidatul mudarrisi ali hiya tahtal maktabi. Baik. Jadi ini hiwar gambaran tentang apa yang akan dipelajari pada dars yang ke-5. Baik, kita lihat dulu terjemahannya. Said, akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Yasir, la, bukan. Hadza kitabu Hamidin, ini kitabnya Hamid. Said, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja itu di sana. Said, aina daftar Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas mejanya guru itu. Said, qalamu man hadha ya Abi? Pulpen siapa ini wahai Ali? Ali, hadha qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpennya guru itu. Said, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru itu? Ali, hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja itu. Yaitu terjemahan bahasa Indonesia dari suara percakapan pada dars yang ke-5. Baik. C1. Baik. Sekarang Ummu Fauzan. Iqra'i, dibaca luarnya. Atau begini, semuanya tunggu dulu, semuanya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Semua. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. C1. Jadi perhatikan, kitabun dia dibaca tanwin. Kenapa? Karena
Tidak memiliki alif dan lam. Sekarang Muhammadun. Muhammadun nama orang. Dia dibaca tanwin. Alasannya karena masih ingat yang lalu? Dia nama orang. Dia nama orang tapi nama yang berasal dari bahasa Arab. Jadi dia ditanwin. Jadi dia ditanwin. Nah sekarang kalau dia jadi mudhofun, ya istilah juga mudhofun. Mudhofun artinya yang disandari. Yang disandari. Jadi kalau misalnya ada yang bersandar di dinding, ada yang bersandar di dinding, jadi dindingnya dikatakan sebagai mudhofun yang disandari. Yang disandari. Jadi yang bersandar itu dikatakan mudhofun ilaih. Jadi dia bersandar kepadanya, kepada dinding itu. Dinding itu. Jadi sama misalnya dikatakan kitabu Muhammadin. Jadi kitab itu kitab yang disandari. Yang disandari namanya mudhofun. Muhammad yang bersandar kepada kitab. Jadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih yang disandari ke bersandar kepadanya. Artinya Muhammad bersandar kepada kitab. Bersandar kepada kitab. Jadi kalau dia apa namanya? Yaitu namanya ya, kitabun itu mudhofun, Muhammadun mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Baik, kemudian berikutnya kalau asalnya kitabun, kalau dia belum menjadi mudhof, maka ditanwin. Tapi ketika dia menjadi mudhof, dia mudhof kepada yang lainnya, atau dia disandari oleh kata yang lain, maka asalnya kitabun itu berubah menjadi tidak tanwin. Berubah menjadi berharokat tapi tidak tanwin. Tidak tanwin. Terus kemudian Muhammad itu karena dia mudhofun ilaih, dia hukumnya dia adalah majrur. Mudhofun ilaih itu majrur. Dia di jar. Hukumnya jar, majrur. Karena dia majrur, maka tanda jarnya Muhammad di situ adalah kasrah. Sama dengan yang lalu ya. Kalau ada huruf jar sebelumnya, maka kata yang jatuh setelahnya itu majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Untuk yang dipelajari ya, yang telah lalu. Tanda jarnya adalah kasrah. Jadi makanya dibaca kitabu Muhammadin. Nah, sekarang Muhammadin, Muhammad itu karena dia tidak mudhofun ilaih, dia ditanwin di situ karena Muhammad tidak memakai alif dan lam. Jadi makanya dia ditanwin. Adapun mudhofnya kitabu itu tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salah satu makna dari mudhof ilaih itu adalah kepemilikan. Memiliki makna kepemilikan. Jadi itu yang contoh yang ada di sini adalah menunjukkan makna kepemilikan. Makna kepemilikan. Misalnya kitabu Muhammadin, berarti kitabnya Muhammad. Berarti kitab itu miliknya Muhammad. Kitab itu miliknya Muhammad. Dipahami? Jadi makanya kalau misalnya bacaan di atas, kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru, apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Menunjukkan bahwa kitabu Muhammadin itu mudhofun ilaih, bermakna kepemilikan. Makna li. Kitabnya Muhammad. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Kalau bukan dijawab tentunya pakai la.
La karena bukan, di sini di hiwarnya bukan. La hadza kitabu Hamidin. Tidak, ini kitabnya Hamid. Yaitu sama dengan di atas, kitabu Hamidin. Jadi kitabu di situ dia dibaca dhamma karena tidak ada yang mempengaruhi dia sehingga berubah harokatnya. Tidak ada yang mempengaruhi sehingga dia tetap di harokatnya adalah dhamma. Tidak ada yang mempengaruhi dia atau tidak memiliki penyakit yang merubah harokatnya. Harokatnya dari dhamma ke yang lainnya. Apakah fathah atau kasrah. Makanya dibaca kitabu. Begitu pula kitabu Muhammadin. Begitu pula daftaru Ammarin. Kemudian kalau bacaan di bawahnya huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, sekarang huwa ala maktabil mudarrisi. Jadi maktabi itu dibaca kasroh. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jer. Perhatikan. Huwa ala maktabil mudarrisi. Maktabi dibaca kasroh. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jer. Jadi bukan ala maktabu, tapi ala maktabi al-mudarrisi. Mudarrisi tetap dia majrur. Tanda jernya adalah kasroh. Makanya dibaca ala maktabil mudarrisi. Mudarrisi tanda jernya adalah kasroh. Bukan kasrotain, bukan tanwin. Kenapa? Karena mudarris memakai alif dan lam. Beda dengan Ammarin misalnya. Daftaru Ammarin. Ammarin dibaca tanwin. Kenapa? Karena dia tidak memakai alif dan lam. Muhammad juga seperti itu. Hamid juga seperti itu. Juga seperti itu. Baik, dipahami sampai di situ? Coba di absen ulang dulu. Siapa yang hadir lagi? Tambahan. Kenapa? Mudhof itu nakiro, kemudian ma'rifah. Iya, bisa jadi. Begitu ya. Nakiro ma'rifah. Iya. Karena kalau nanti dia sama-sama ma'rifah, beda. Bukan mudah-mudah pilih lagi namanya. Iya. Jadi menjadi ma'rifah tentunya. Tetapi sebenarnya begini, kalau dia kalau misalnya kitabun Muhammadun, kitabun itu nakiro, kalau dia belum menjadi mudhof, dia nakiro. Terus nanti yang akan menjadi mudhofun ilaih itu adalah ma'rifah. Tetapi perlu diingat bahwa kalau kitabu sudah menjadi mudhofun dan dia disandari kata yang lainnya, maka asalnya kitabun itu menjadi ma'rifah. Menjadi ma'rifah. Sekarang begini misalnya. Kalau dia kitabun, berarti dia nakiro. Kalau Muhammad nama orang, maka dia ma'rifah.
Dia ma'rifah. Tapi kalau dikatakan Kitabu Muhammadin, berarti kitabnya sudah menjadi ma'rifah. Sudah menjadi ma'rifah. Sudah menjadi ma'rifah. Hanya saja kalau dia dia tidak memakai alif dan lam. Tidak memakai alif dan lam. Bisa dipahami? C. Dia sudah menjadi ma'rifah. Hanya saja dalam penulisannya mudah pun tidak memakai alif dan lam. Tidak memakai alif dan lam. Bisa dipahami? Jadi sama ini, semua di atas begitu ya. Hakibatul mudarrisi, qalamul mudarrisi, maktabil mudarrisi, daftaru ammarin, dan seterusnya. Apalagi yang mengganjal? Hah? Ada lagi? Baik, kita lihat dulu ya. Mungkin bisa lebih jelas nanti dengan adanya contoh-contoh yang ada. Baik, kita lihat tamarinu, latihan. Ajib anil asilatil atiyah. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Baik. Ummu Haura. Hah? Ya, Ummu Haura. Aina kitabu Muhammadin berdasarkan percakapan di atas. Aina kitabu Muhammadin. Di mana kitabnya Muhammad? Hmm? Huwa alal maktabi. Baik, Ummu Syafiq. Aina kitabu Ammarin. Kitabu Amma aina kitabu Ammarin. Atau mungkin salah ya di sana. Aina dap huwa ala maktabil mudarrisi. Baik, Mus Nadia Almira. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja itu. Baik. Sekarang kita lihat adif al-kalimat al-ula ila tsaniyah. Sekarang sandarkan kata yang pertama kepada yang kedua. Kepada kata yang kedua. Baik, Musdalifah. Kitabun Muhammadun.
Kitabu Muhammadin. Ummu Aisyah alifah. Qalamun Hamidun. Coba diulangi. Hamidin. Perhatikan kalau tidak tanwin, tidak memakai alif lam berarti dia di tanwin. Baik, Ummu Rafa. Baitun Abbasun. Baitu Abbasin. Siapa ini? Warhumi. Gurfatun Aliyun. Gurfatu Aliyin. Ummu Uwais. Maktabun Al-Mudarrisu. Maktabun Al-Mudarrisu. Maktabun Al-Mudarrisu. Apa di situ beda ya? Hah? Oh, daftar. Oh iya, caca. Di sini maktab. Baik, daftarun Al-Mudar Saidun. Ada adanya. Oh iya iya. Baik, Ummu Alesa. Mindilun Yasirun. Ya, Yasirin. Perhatikan. Ummu Hara. Ummu Hara. Komisun Ammarun. Ammarin. Baik, Ummu Syafiq. Sarirun Khalidun. Perhatikan ulangi. Iya, Khalidin. Baik, Nadia Almira. Berikutnya di samping. Kalau itu tadi dia bersandar kepada nama orang. Ya, nama orang itu ma'rifah ya. Ma'rifah. Nah, sekarang kata selain daripada nama orang, karena dia ma'rifah maka dia harus memakai alif dan lam. Baik. Siapa? Nadia Almira ya. Sudah. Iya, Miftahun Al-Baitu. Coba diulangi. Miftahul Baiti. Baik. Musdalifah Dukanun At-Tajiru. Dukanut Tajiri. Baik. Ummu Dafa. Baitun Al-Muhandisu. Baitul Muhandisi. Baik. Ummu Uwais. Ismun Al-Waladu. Ismul Waladi. Baik, Ummu Aisyah Alifah. Kitabun Allahu. Kitabun Allahi. Ummu Arafah. Bintun At-Tabibu. Bintu Tabibi. Ummu Reza. Miftahun As-Sayyaratu.
ulangi, perhatikan. Miftahun as-sayyaratu. Saya ulangi. Miftahun as-sayyaratu. Taknya 2 harokat. Coba diulangi. Taknya 2 harokat. Miftahul. Ya, begitu. Baik. Sudah dipahami ya? Jadi contoh-contoh yang diberikan di sini itu bermakna kepemilikan. Jadi misalnya dikatakan miftahus sayyarati berarti kunci mobil. Berarti kunci itu miliknya mobil. Kunci mobil itu. Bintut tabibi berarti anak perempuannya dokter laki-laki itu. Kitabullahi berarti kitabnya Allah. Ismul waladi nama anak itu. Itu makna kepemilikan. Baik, dipahami? Baik, sekarang kita lihat asalis yang ketiga, ikra waktu ma'rab di awakhir kalimat. Baca dan tulis bersama dengan menentukan akhir dari kata. Sekarang dibaca ya, dibaca. Dengan harokat terakhirnya juga. Ummu Fauzan. Yang pertama. Satu saja. Babul madrasati. Baik, warhumi. Berikutnya. Himaru. Himarur rajuli. Baik. Ayu Ummu Uwais. Berikutnya. Baitu Hamidin. Baik. Ummu Alesa. Berikutnya. Sayaratul mudiri. Baik. Ummu Hawra. Berikutnya. Mindiru Ammarin. Baik. Ummu Syafiq. Berikutnya. Ismu Tolibi. Baik. Almira. Nadia Almira. Berikutnya. Musdalifah. Berikutnya. Perhatikan. Bacanya ada huruf jer sebelumnya. Ya, betul. Begitu. Mudafa. Mudafa. Min baitil mudarrisi. Taib. Ummu Uwais. Ala maktabil mudiri. Taib. Sudah bisa, nah? Sudah bisa membaca sedikit-sedikit.
Nah, sekarang ini yang keempat. Tamrinur Rabi, latihan yang keempat. Ummu Zefa, enggak ada ya. Ummu Aisyah Alifah, nomor 1. Coba dibaca. Nah, terus? Tayyib Asanti. Bagus. Ummu Rafa, nomor 2. Pokoknya kalau tidak ada huruf jar sebelumnya berarti baca domah. Atau kalau dia mudhofun ilaih berarti dia di jar. Nomor 2. Iya, Tayyib Asanti. Sudah bisa yang membaca nih. Ummu Fauzan, nomor 3. Iya, Al-Ka'batu Baitullah. Warhumi, nomor 4. Ya, Muhammadun Rasulullah. Cuma baca juga anunya ya, salawatnya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Dia bacanya begitu. Tapi sudah benar, bagus ya. Baik. Coba bro, lupa salawatnya. Ayu Ummu Uwais. Iya. Ya, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Tayyib Ahsanti. Ummu Alesa nomor 6. Coba Khalidin. Tayyib. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Tayyib. Ummu Haura nomor 7. Coba diulangi. Perhatikan mudhofnya. Mudhof ilaih. Nah, coba diulangi. Ah? Tajirun. Ya. Ibnu Ammarin Tolibun wa banu, atau wa ibnu atau wa banu biasanya dibaca langsung. Wa banu Yasirin tajirun. Almira 8. Qoribun. Tayyib. Musdalifah 9.
Baik, Asante. Mudafa 10. Man anta ya waladu. Dibaca kalau begitu. Ibnu Abbasin. Man anta ya waladu, ana benu Abbasin. Siapa lagi yang belum? Sudah semua tak? Hah? Sudah? Baik, sudah jam 3. Mungkin hari ini cukup mungkin dulu ya. Karena sudah mau asar persiapan. Ada pelajaran lagi setelah asar. Baik, sekarang begini saja tugasnya. Latihan yang keempat itu ditulis lengkap dengan harokatnya. Perhatikan kalau dia tanwin atau tidak, harokatnya doma atau kasroh, itu diperhatikan. Iya. Baik, cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.